Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan pembelajaran sejarah minat kali ini, dan kali ini kita tidak bisa live di Zoom ya. Jadi Ibu hanya mengirimkan video saja ya. Kita melanjutkan materi yang kemarin, yaitu Perang Dunia 2, Perang Dunia Pertama part kedua. Pengen banget cepet-cepet langsung ke D2 ya, terus selesai materinya. Baik, kita langsung lanjut. Kemarin kita membahas sudah sampai latar belakang dari Perang Dunia Pertama. Dan sebelum kita lanjut ke pembelajaran selanjutnya atau materi selanjutnya, Ibu selalu berharap kalian selalu dalam keadaan sehat ya, tetap jaga kesehatan, tetap jaga kondisi badan kalian, dan satu lagi selalu berdoa sebelum memulai pembelajaran. Baik, kita lanjut ya. Kemarin pembelajaran kita adalah mengenai latar belakang Perang Dunia Pertama, dan kita sudah banyak membahas mengenai apa sih sebenarnya yang mengakibatkan adanya perseteruan antara negara gitu ya. Kemarin kita bahas sangat dalam, itu adalah tentang Jerman. Yang kita tahu ketika kita sudah membahas Jerman ya, saat pembelajaran atau saat Jerman ini membentuk sebuah negara kesatuan Jerman ya, ini banyak melibatkan negara-negara yang nanti akan kita temui juga dalam PD1. Salah satunya adalah Austria, kemudian yang nanti kita tahu sendiri Austria nanti akan bergabung dengan Kekaisaran Hongaria, yang nanti mereka akan membentuk sebuah persekutuan yang nanti kita sebut sebagai Austria-Hongaria. Kemudian juga ada Perancis ya. Ini Perancis ini yang sangat luar biasa, perseteruan antara Jerman dengan Perancis ini sampai menimbulkan politik revenge Perancis, yaitu politik balas dendam Perancis, di mana Perancis itu ingin banget balas dendam atas apa yang sudah dilakukan Jerman kepada Perancis pada masa itu. Dan bisa dikatakan misi dari Perancis salah satunya adalah ingin mengembalikan harkat dan martabatnya kembali ya, sama seperti pada masa Napoleon. Dan satu lagi, ada dua wilayah yang pada saat perang antara Prusia dengan Prancis itu berhasil direbut oleh Prusia, atau kita sebut sebagai Jerman sekarang. Yaitu ada dua wilayah yang sampai nanti Perang Dunia Pertama ini wilayah yang akan diperebutkan oleh kedua negara ini. Yaitu wilayah apa yang masih ingat? Apa coba? Ya, betul sekali, Alsace dan Lorraine. Nah, ini adalah dua wilayah yang nanti bisa kita katakan ini masih akan terus bergulir sampai Perang Dunia Pertama ini selesai. Jadi tidak cukup selesai ketika perang antara Prancis dan Jerman ini selesai, sudah tidak. Ternyata wilayah Alsace-Lorraine ini masih terus diperjuangkan oleh Prancis. Nah, kita sudah kemarin melihat mengenai bagaimana sih pertentangan antar negara ya. Kalau secara umum ini adalah salah satu latar belakangnya, di mana kita lihat banyak sekali pertentangan negara-negara Eropa ya. Di sini ada Inggris Jerman, Prancis Jerman, Jerman Rusia, Rusia Austria, Rusia Turki, Austria dan Serbia ya. Ini banyak sekali, dan memang yang salah satu yang cukup menjadi perhatian luar biasa adalah ketika kita membahas pertikaian atau perselisihan antara Austria-Hongaria dengan pihak Serbia. Dan kemarin sudah saya jelaskan juga seperti apa perselisihannya. Baik, kita lanjut ya. Nah, kemarin sudah saya minta untuk kalian mencari apa sih pengertian dari aliansi politik etnis yang dibentuk oleh negara-negara Eropa pada masa itu. Kita tahu di sini ada Rusia, yaitu dengan Panslavia. Apa sih yang dimaksud dengan Panslavia? Kita tahulah, mungkin ada yang sudah mencari ya, apa yang dimaksud dengan Panslavia? Oke. Ya, oke, bagus sekali. Panslavia ini seperti yang kalian dapatkan, yang hasil penelusuran kalian, di mana Panslavia ini adalah semacam hasrat nasionalisme dari bangsa-bangsa Slav atau bangsa-bangsa Slavia, yang mereka menginginkan adanya penyatuan bagi bangsa-bangsa Slavia menjadi satu kesatuan gitu. Satu kesatuan yang utuh gitu. Jadi mereka itu terdiri dari orang-orang Slav yang kemudian mereka menjadi sebuah uni atau menjadi sebuah satu kesatuan yang dipimpin oleh satu negara gitu. Jadi mereka tuh pengen banget bangsa Slavia ini memiliki
rasa nasionalismenya itu tinggi, mereka pengen banget bangsa Slavia itu ya hanya didiami oleh orang-orang Slav ya negaranya, kemudian ya dipimpin juga oleh orang Slavia, bukan oleh orang lain gitu. Jadi ingin adanya penyatuan bangsa-bangsa Slavia menjadi satu. Kemudian kita tahu juga di sini ada yang namanya Pan-Serbia atau Serbia Raya, yang disebut juga sebagai Pan-Serbia Raya. Nah ini istilahnya ini memang terjadi di wilayah Serbia ya. Jadi mereka itu pengen banget membentuk sebuah semacam identitas Serbia atau semacam semangat ideologi nasionalisme Serbia, di mana mereka tuh pengen menggabungkan semua wilayah-wilayah penting di Serbia, baik itu wilayah tradisional ataupun wilayah modern, yang mereka itu menjadi satu kesatuan. Jadi baik itu orang-orang Serbia, kemudian orang-orang Slavia bagian selatan ya, dan bahkan negara-negara yang di luar Serbia, yang kalau misalkan dia ada orang Serbianya, dia pengen banget tuh mereka itu membentuk sebuah kesatuan politik lah, atau sebuah penyatuan wilayah seperti itu. Ingin menjadi sebuah satu negara yang utuh, menjadi negara yang utuh di mana dihuni oleh orang-orang Serbia. Jadi mereka ingin pembentukan sebuah negara dengan di dalamnya adalah bangsa-bangsa Serbia. Jerman, kita tahu Pan-Jermanisme. Nah ini Pan-Jermania ini atau Jermanisme ini memang sudah dibentuk ya, penanaman rasa nasionalisme itu sudah dibentuk oleh dari masa Otto von Bismarck. Itu sudah sangat terlihat sekali Pan-Jermanisme ini, di mana kita tahu tujuan dari Otto von Bismarck itu dia selalu mendengungkan bahwa Jerman adalah bangsa yang kuat, Jerman adalah bangsa yang besar, dan Jerman harus menjadi pemimpin Eropa. Jadi di sini Jerman itu pengen banget negara-negara yang berbahasa Jerman itu bersatu menjadi satu kesatuan ya, satu kesatuan wilayah yang nanti akan dipimpin oleh Jerman itu sendiri. Jadi misalkan ada, kita tahulah kemarin salah satunya Holstein, yang mereka memang ada kebanyakan adalah orang-orang Jerman. Kemudian ada Schleswig Utara itu memang minoritas adalah Jerman gitu, hanya minoritas. Tapi dia pengen pokoknya siapapun yang di situ ada bangsa Jerman atau mereka yang berbahasa Jerman, itu mereka membentuk satu kesatuan bentuk nasionalisme yang cukup kuat, atau pembentukan sebuah uni atau sebuah negara yang satu gitu, dengan Jerman menjadi pemimpin. Dan kalau bisa Jerman di sini adalah pemimpin bagi bangsa-bangsa Eropa. Nah, Italia Irredenta hampir sama. Jadi ini semua semacam bentuk nasionalisme ya, bentuk nasionalisme dari berbagai negara ya. Salah satunya di sini adalah Italia. Jadi Italia juga pengen membentuk sebuah sama gitu, sebuah kesatuan, yaitu sebuah penyatuan wilayah yang mereka berbahasa Italia itu dibentuk menjadi satu negara saja, yaitu negara Italia saja, tidak pecah-pecah menjadi negara-negara yang lain. Nah, Britania rule the wave. Britania adalah penguasa lautan. Ya, ini memang ini yang kita tahu, Inggris itu sangat luar biasa dalam hal lautnya gitu. Jadi ketika dia melihat ada kemajuan dari bangsa Jerman di bidang laut, dia sangat kotar-katir ya, atau bisa dikatakan sangat gregetan banget gitu, karena dia pengen banget, Inggris itu menginginkan kalau Inggris adalah penguasa laut di dunia gitu. Kalau tidak bisa hanya di Eropa, ya kalau bisa kenapa nggak di dunia sekalian gitu. Jadi dia pengen banget menjadi penguasa laut gitu, Inggris. Prancis, Le Grand Duerisme ini bentuk sama seperti Pan-Jermania, Pan-Serbia, kemudian Pan-Slavia, Italia Irredenta. Ini sebuah bentuk nasionalisme juga dari Prancis, di mana Prancis itu pengen mengembalikan kejayaannya ketika pada masa Napoleon Bonaparte. Dan dia pengen, salah satunya adalah itu, jadi pengen kedikdayaan Prancis pada masa Napoleon, di mana semua bahkan bangsa Eropa pada saat itu sampai bersatu. 4 negara Eropa itu bersatu untuk melawan Napoleon Bonaparte. Nah, ini yang diinginkan oleh Prancis, di mana dia menjadi setangguh itu gitu. Nah, adanya perlombaan senjata.
Nah, kenapa dikatakan ada perlombaan senjata di sini? Jadi ini hal yang sangat wajar ya, hal yang sangat wajar. Kenapa dikatakan sangat wajar? Kalian bayangkan saja ketika negara-negara ini makin berkembang ya, misalkan Rusia di sini mulai memperlihatkan perkembangannya, kemudian Jerman apalagi di sini, kemudian ada Inggris di sini juga. Jerman selalu terancam dengan Prancis, di mana Prancis sudah mendeklarasikan akan melakukan balas dendam kepada Jerman. Kemudian Italia juga sudah merdeka, menjadi negara merdeka ya. Di sini ada semacam, karena mereka itu saling curiga satu sama lain. Jangan-jangan nanti Prancis nyerang gue nih gitu. Jangan-jangan nanti Jerman akan menyerang kita. Takutnya nih si Jerman akan Inggris misalkan. Jangan-jangan nanti si Jerman ini bakal melampaui kejayaan kita dalam hal industri, atau jangan-jangan nanti kita akan diserang lautnya. Nah, kemudian Rusia juga, ini nggak bisa dibiarkan nih si Jerman, gara-gara Jerman nih, terkali-kali misalkan kalau saya menguasai Balkan, jangan-jangan Jerman nanti akan nyerang saya. Nah, adanya rasa kecurigaan ya. Jadi intinya di sini adalah, poinnya adalah ketika perlombaan senjata ini ada rasa curiga ya. Di sini ada rasa curiga satu sama lain antara satu negara dengan negara lain. Hal kecurigaan inilah yang nanti menimbulkan adanya adanya perlombaan senjata di mana mereka harus unggul dari negara yang lainnya. Karena kalau mereka tidak unggul, kemungkinan saya akan diserang oleh negara lain. Nah, itu pemikiran mereka. Jadi mereka tuh sebisa mungkin harus memiliki kelebihan dari negara-negara yang lain dalam hal militer. Jadi perkembangan militer cukup berkembang nih di sini. Baik, kita next. Saya harap kalian sudah cukup paham ya. Kalau nggak paham, nanya sama siapa? Sama YouTube. Enggak. Nanti kita atur saja ya. Kalau misalkan nggak paham seperti apa. Saya perlahan. Nah, kita lihat nanti di sini nanti akan mulai adanya pembentukan persekutuan politik. Pembentukan persekutuan politik nanti akhirnya akan seperti ini. Ada Triple Alliance ya, dan Triple Entente. Nah, Triple Entente ini terdiri dari Inggris, Prancis, dan Rusia. Kemudian Triple Alliance terdiri dari Jerman, Austria-Hungaria, dan Italia. Tapi nanti sebelum adanya pembentukan persekutuan politik seperti ini akan ada pembentukan persekutuan politik yang lainnya yang bisa dikatakan ini awalnya. Jadi kita akan bercerita dari awal kenapa si Jerman bisa bersekutu dengan Austria, kemudian dengan Italia. Kenapa Inggris bisa sama Prancis, kemudian bisa sama Rusia. Nah, nanti akan kita bahas satu persatu. Baik, kita lanjutkan ya. Ini adalah awal tadi saya katakan. Kemudian kita akan berlanjut ke bagaimana sih dari awalnya itu seperti apa, perjanjian antar negara ini seperti apa. Nah, kita akan mulai di sini. Sudah banyak sekali. Sudah pusing sekali pasti kalian melihat negara apa lagi ini, Jerman itu makanan apa, Austria itu cemilan apa, Italia itu jenis apa gitu ya. Jadi inilah santapan kita hari ini ya, santapan kita bersama. Saya akan mulai menjelaskan. Ini dimulai ketika tahun 1873. Pada saat itu 1873 sebenarnya sebelum aliansi ini terjadi ya, orang yang pertama kali menyadari pentingnya adanya aliansi adalah Otto von Bismarck gitu. Di sini Otto von Bismarck itu sangat sadar kalau misalkan dia itu perlu sekutu. Dia perlu negara lain untuk diajak berdampingan atau diajak bekerja sama. Dan pada saat itu yang nggak mungkin diajak kerja sama adalah Prancis memang. Jadi Jerman itu sudah dikatakan kalau sudah sama Prancis itu ya udah pasti gagal, karena Prancis ini kan dendamnya kesumat banget sama Jerman. Jadi dan Otto von Bismarck yakin gitu, suatu saat dia itu akan diserang oleh Prancis kapanpun itu. Jadi dia tuh harus siap dengan segala konsekuensi atau dengan segala risiko suatu saat akan diserang oleh Prancis gitu.
Nah, di sini akhirnya mulailah dia mencoba untuk melakukan persekutuan atau melakukan perjanjian atau hubungan-hubungan dengan negara-negara lain. Dan menurut Jerman pada saat itu, menurut Otto von Bismarck ya, negara yang pada saat itu, siapa sih dia berpikir nih, siapa ya kira-kira negara yang akan diajak oleh Prancis untuk bersekutu? Karena dia tahu tadi, seperti saya katakan sebelumnya, saya akan terus berulang, Prancis pasti akan menyerang Jerman. Jadi dia pengen tahu nih, kalau saya jadi Prancis, saya tuh mau ngajak siapa? Nah, itulah yang akan diajak oleh Jerman sebelum Prancis melakukan pendekatan kepada negara-negara tersebut. Nah, pada saat itu siapa namanya, Bismarck ya. Bismarck ini berpikir kayaknya kalau Inggris itu nggak mungkin. Kenapa Inggris nggak mungkin? Di sini kenapa tidak mungkin Inggris? Karena Inggris itu pada saat itu sudah sudah menyatakan ketetapan diri atau berkomitmen lah istilahnya, berkomitmen kalau dia itu tidak akan terlibat dalam persekutuan perseteruan antara negara-negara Eropa daratan. Dia kan Eropa laut ya, pisah sama Eropa darat. Dia nggak mau nih ada yang namanya ikut-ikut campur lah. Jadi kalau misalkan ada perseteruan di Eropa Barat, ya saya ada di luar aja gitu. Nah, itu pada saat itu Inggris berpikir seperti itu. Jadi kayaknya kalau sama Inggris nggak usah lah, toh Perancis juga nggak bakal sama Inggris gitu. Jadi di sini dia ada kemungkinan dua yang mungkin bisa dia ajak adalah Austria-Hungaria dan Rusia. Nah, ini adalah dua negara yang kemungkinan akan diajak oleh Prancis untuk untuk bekerja sama dengan Prancis untuk nanti sewaktu-waktu berperang dengan si Jerman. Nah, di sini pinternya Jerman adalah dia itu kenapa dia menggait Rusia dan menggait Rusia pada saat itu, padahal kita tahu Austria Hungaria dengan Rusia itu tidak akur, tapi dia mengambil resiko untuk tetap menarik Rusia. Nah, apa sih yang menyebabkan dia itu tetap mengajak Rusia? Jadi kenapa dia mengajak Rusia? Jadi di sini Jerman itu nggak mau ya, dia nggak mau kalau misalkan nanti ketika dia berperang, dia akan berhadapan dengan dua lawan sekaligus. Kita tahu Rusia itu berada di wilayah timur, kemudian di Prancis itu ada di wilayah baratnya Jerman. Kalau bayangkan saja, kalau misalkan mereka berperang ya, kemudian Prancis dan Rusia ini sama-sama ada di pihak lawannya Jerman, Jerman akan berhadapan perang itu dengan dua negara sekaligus, dan ini yang pengen dihindari oleh Jerman. Jadi Jerman itu pengen menghindari adanya perang dengan dua negara sekaligus yang cukup besar. Nah, kemudian kemarin Virial bertanya, Virial ya, kalau nggak salah namanya Virial. Ya, insya Allah saya masih ingat. Kenapa sih kok Austria-Hungaria itu malah gabung sama Jerman? Bahkan nanti sampai akhir, sampai di ketetapan Triple Alliance ya, itu dia masih berada sekutuan sama Jerman. Jadi sebenarnya gini, persahabatan atau bisa dikatakan persekutuan antara Jerman dengan Austria-Hungaria ini sebenarnya berjalan sangat alami. Kenapa saya katakan sangat alami? Di sini Jerman dan Austria-Hungaria itu memiliki satu kesamaan karakteristik. Jadi kalau kita lihat, mereka itu sama-sama adalah bekas negara atau bekas wilayah Romawi suci. Satu. Kedua, mereka itu punya persamaan budaya yang sama. Ya, walaupun berasal dari keluarga yang berbeda. Mereka punya budaya yang sama dan yang tak kalah pentingnya, Jerman serta Austria khususnya, dia itu memiliki bahasa yang sama, yaitu adalah bahasa Jerman. Jadi Jerman dan Austria itu memakai bahasa yang sama, yaitu adalah bahasa Jerman. Nah, inilah yang menyebabkan kenapa sih kok Austria itu masih mau kerjasama dengan Jerman, padahal kemarin dia sudah dipukul mundur, bahkan sampai Austria harus bergabung dengan Hungaria membentuk sebuah persekutuan, jadilah Kekaisaran Austria-Hungaria. Nah, ini karena apa tadi saya katakan? Karena adanya kesamaan karakteristik. Mereka sangat alami sekali dalam persahabatannya.
karena memang sudah ada ikatan batin lah istilahnya seperti itu. Beda dengan Prancis gitu. Nah, inilah yang akhirnya mereka ya pada tahun 1873 membentuk Liga 3 Kaisar, disebutnya sebagai Liga 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 3 Kaisar. Nah, kenapa disebut Liga 3 Kaisar? Ya, ini terdiri dari 3 kekaisaran. Kekaisaran Jerman, Austria-Hungaria, dan Rusia. Nah, di sini ketika mereka sudah menjalin persahabatan ya, atau menjalin perjanjian, ternyata ini nggak berlangsung lama. Kenapa nggak berlangsung lama? Austria akhirnya keluar dari Liga 3 Kaisar. Kenapa dia keluar ya? Di sini kita tahu pada saat itu kan Rusia ini memang terlibat perang dengan negara-negara Balkan ya, negara-negara Balkan, dan di sini ketika Rusia merasa dia berada di istilahnya ya, mereka menang dalam peperangan dengan negara Balkan, khususnya adalah salah satunya adalah misalkan Turki ya, di situ dia merasa ini kan sudah cukup kuat sebenarnya untuk mencoba untuk menaklukkan Balkan atau menaklukkan atau menguasai wilayah Balkan. Tapi kebijakan Rusia yang mengarahnya adalah ke Balkan ini selalu mendapat pertentangan dari pihak Austria gitu. Dari pihak Austria dan Jerman juga sangat membantu Turki. Jadi di sini kebijakan Rusia mengenai Balkan ini selalu tidak sinkron ya, selalu tidak sinkron dengan si Jerman dan Austria. Maka dari itulah nanti ketika Rusia merasa saya kayaknya udah nggak cocok nih sama mereka. Salah satunya tadi karena apa? Ya, bagus sekali, karena masalah Balkan. Nah, ini akhirnya dia keluar. Nah, ketika Rusia keluar inilah nanti di tahun 1879 disebut juga sebagai Aliansi II. Aliansi II ini terdiri dari siapa? Ya tadi, yaitu sisanya, yaitu si Jerman dengan dengan si Austria Hungaria. Nah, di sini Aliansi II ini punya semacam peraturan gitu. Mereka punya semacam peraturan di mana peraturan ini kalau misalkan tadi Liga 3 Kaisar itu juga punya aturan. Sorry, saya belum menyebutin ya. Jadi perjanjian mereka adalah mereka itu akan saling membantu jika ada satu negara itu diserang oleh negara lainnya gitu. Nah, di Aliansi II ini juga punya aturan tersendiri gitu. Dia punya aturan tersendiri gitu. Jadi misalkan si ya, jadi di sini di Aliansi II ini ya, mereka itu punya semacam aturan. Aturannya adalah misalkan Jerman dengan Austria Hungaria itu sepakat mereka itu akan saling membantu satu sama lain gitu. Akan saling membantu satu sama lain, minimal mereka bersifat netral. Jadi aturannya adalah tadi seperti apa? Jadi di sini mereka berjanji untuk membantu satu sama lain atau minimal bersikap netral. Ketika apa? Ketika satu anggota mereka mendapatkan penyerangan dari negara lain gitu, misalkan dari Rusia ataupun dari Prancis. Jadi ketika perjanjian ini dibuat, mereka sudah saling sepakat untuk ya sudah, kita punya aliansi kita, dan kita tahulah gitu. Kita semua tahu kalau tadi sudah saya sebutkan Jerman dan Austria Hungaria ini aliansinya sangat alami gitu, karena berdasarkan persamaan karakteristik atau persamaan bahasa salah satunya. Nah, di sini mereka sudah jelas sekali mereka akan membantu satu sama lain, dan kemudian mereka pun minimal kalau misalkan mereka nggak bisa membantu gitu, mereka akan bersifat netral, tidak membantu pihak lawan.
Dan ini adalah aliansi yang bisa dikatakan cukup lama ya, cukup lama bertahan ya dibandingkan dengan aliansi-aliansi sebelumnya atau beberapa aliansi yang dibentuk oleh negara lain. Itu biasanya umurnya cukup pendek, tapi memang ini aliansinya sangat kuat ya sampai nanti di Perang Dunia Pertama ya, Jerman itu masih tetap beraliansi dengan Austria-Hongaria. Seperti itu. Nah, akhirnya di sini ketika perjanjian antara keduanya berjalan dengan baik ya, dan tidak ada yang namanya keluar atau mengingkari perjanjian tersebut, di sini akhirnya Italia masuk ke dalam aliansi tersebut. Seperti apa ya maksudnya? Jadi di sini Italia masuk ya, Italia masuk di pihak Jerman, Austria dan Hongaria ya, dan di sini mereka sepakat ya, Italia juga sepakat untuk ya tadi sama aturannya adalah mereka akan saling membantu satu sama lain kalau misalkan mereka akan diserang oleh negara lain, terutama adalah oleh Prancis. Jadi Jerman dan Austria-Hongaria akan membantu Italia kalau misalkan Italia diserang Prancis, dan Italia juga harus membantu Jerman ataupun Austria-Hongaria kalau antara kedua negara tersebut diserang oleh si Prancis atau negara-negara lainnya. Kecuali apa? Kalau misalkan penyerangan yang dilakukan oleh 3 negara ini, yaitu Jerman, Austria-Hongaria, dan Italia, bersifat preventif. Maksudnya apa preventif? Jadi pencegahan. Jadi kalau misalkan nih udah diajak kita tahu nih Italia tahu nih kalau dia nanti akan berperang lawan Rusia lah, atau Austria akan berperang lawan Rusia. Nah, sebelum terjadinya perang, Austria ini akan melancarkan penyerangan terlebih dahulu untuk mencegah adanya peperangan yang lebih besar, atau bisa dikatakan kayak semacam serangan-serangan kecil lah gitu, untuk memperingatkan dan sebagainya. Dan di sini kedua negara yang lainnya boleh bersifat netral gitu. Jadi mereka tuh boleh bersifat netral ataupun bersifat netral lah intinya. Tapi kalau yang tadi misalkan dapat serangan, itu wajib membantu. Jadi bukan lagi harus netral ya ketika mereka diserang oleh negara lain misalkan Perancis, tapi mereka wajib membantu satu sama lain. Dan ini Triple Entente ini ya Triple Alliance ini yang nanti akan tetap bertahan sampai Perang Dunia Pertama. Tapi ketika Perang Dunia Pertama, Italia ternyata mengkhianati persekutuan. Nah, nanti kita akan cari kenapa Italia, kita akan bahas lagi kenapa Italia nanti mengkhianati persekutuan. Pusing, yes, saya tahu ya. Sabar ya. Oke, jadi tadi ya, ketika saya ulang lagi, aliansi 2 ini makin kuat ya. Kemudian 1882 Italia masuk ya dan membentuklah yang namanya Triple Alliance. Nah, di sini kesepakatan mereka adalah mereka akan membantu satu sama lain jika jika satu negara lain diserang oleh negara yang lainnya, khususnya adalah Prancis. Tapi mereka boleh bersikap netral jika satu negara itu melakukan penyerangan yang bersifat pencegahan atau bersifat preventif. Seperti itu. Oke, baik, kita akan lanjut ya. Ini adalah sebuah perjanjian yang cukup unik ya, Jadi ini di luar perjanjian Triple Alliance. Jadi di sini Jerman itu melakukan perjanjian di luar persekutuan mereka. Austria-Hongaria juga melakukan persekutuan itu dengan pihak Rumania, tapi nanti Rumania akhirnya mengingkari persekutuannya dan malah ikut dalam kelompok lawan. Di tahun 83 nanti Austria juga ikut persekutuan dengan Rumania. Kemudian di sini tadi dari awal saya sebutkan bahwa dikatakan di sini kenapa sih Jerman pada saat itu menarik Rusia? Tadi apa alasannya? Karena dia nggak mau terlibat dengan perang dengan dua sisi kan. Nah, di sini Jerman itu tahu dia penting banget yang namanya menarik Rusia dalam sebuah perjanjian atau menjaga agar Rusia itu tidak turut berperang sama dia atau tidak menjadi lawannya dia lah ketika ada peperangan. Nah, di sini akhirnya
Jerman melakukan yang namanya Rheinsuren Treaty atau perjanjian Rheinsuren ya. Yang ini perjanjian ini disepakati oleh kedua negara ya, kedua negara. Apa sih perjanjian tersebut ya? Kita cek dulu untuk perjanjian tersebutnya seperti apa. Baik, Rheinsuren Treaty. Nah, ini melibatkan pihak mana tadi? Oke, good. Dengan ya bagus, dengan Rusia. Nah, Rheinsuren Treaty atau perjanjian Rheinsuren ini melibatkan antara Jerman dengan Rusia. Jadi tujuannya lagi-lagi Otto von Bismarck yang melakukan melakukan perjanjian atau melakukan upaya pencegahan ya, preventif ya terhadap Rusia agar dia itu tidak terlibat dengan perang-perang besar ya dengan negara-negara yang besar. Jadi di sini apa sih isi dari perjanjian Rheinsuren ya? Jadi intinya adalah jika dua negara ini bersepakat untuk apa? Kesepakatannya adalah mereka itu berjanji dan mereka itu sepakat untuk satu adalah mematuhi yang namanya netralitas. Netralitas apa? Netralitas yang penuh dengan kebijakan. Jadi misalkan antara negara ini, antara Jerman dengan Rusia nanti terlibat dalam perang dengan negara-negara pihak ketiga atau negara ketiga ya, mereka itu wajib untuk bersikap netral. Jadi kalau misalkan Jerman misalkan terlibat perang dalam misalkan kita ambillah contohnya adalah dengan Denmark lah, kita ambil contoh dengan Denmark. Rusia itu harus bersikap netral, harus menjaga netralitasnya, jangan sampai di sini Rusia mendukung pihak lain. Jadi tujuan Jerman adalah agar Rusia ini tidak terlibat perang dengan pihak dia ketika dia juga berhadapan dengan pihak lainnya. Nah, kemudian begitu pun sebaliknya, ketika Rusia misalkan melakukan perang dengan negara lain, sebutlah misalkan dengan Spanyol ya atau dengan misalkan Turki ya, Jerman itu tidak boleh membantu pihak Turki. Jadi dia harus bersikap netral. Ini terjadi sekitar tahun 1887. Nah, jadi menjaga sikap netralitas. Tapi ya, ini tidak berlaku netralitasnya ya. Netralitas ini tidak berlaku jika pihak ketiganya adalah Austria, Hongaria, dan satu lagi adalah Prancis. Kenapa dikatakan ini tidak berlaku? Jadi perjanjian netralitas ini tidak akan berlaku jika kedua negara menjadi agresor dengan pihak ketiganya adalah Austria atau misalkan Prancis. Contoh, misalkan Jerman menjadi negara agresor ya, negara agresor itu apa sih? Negara yang menyerang. Jadi dia adalah penyerang. Misalkan Jerman ini menyerang Prancis ya, konsep netralitas ini berarti adalah batal atau tidak berlaku. Berarti Rusia punya hak untuk membantu Prancis, atau dia tidak punya hak untuk tetap membantu Jerman dalam konsep netralitasnya. Begitupun sebaliknya, kalau misalkan Rusia menyerang Austria Hongaria, Jerman tidak punya kewajiban untuk menjaga netralitasnya kepada Rusia karena kita tahu Jerman punya persahabatan dengan Austria Hongaria. Jadi di sini Jerman boleh membantu Austria karena Rusia yang menjadi pihak agresor. Jadi kalau misalkan nanti kedua negara ini menjadi pihak agresor dari penyerangan ke salah satu negara
inilah pasti kan musuhnya udah tau lah, Austria-Hungaria itu musuhnya Rusia, Prancis adalah musuhnya Jerman. Jadi kalau misalkan mereka adalah menjadi negara agresor, satu atau keduanya ini ya tidak punya hak atau tidak punya kewajiban untuk mempertahankan netralitasnya. Nah di sini memang pada saat itu Rusia ini bisa dibilang akhirnya dia nggak lama gitu, perjanjian ini akhirnya tidak lama berjalan, hanya sekitar 3 tahun lah, 2 atau 3 tahun, yang nantinya perjanjian tersebut dibatalkan ya. Perjanjian tersebut dibatalkan. Yang pertama membatalkan terlebih dahulu atau keluar dari perjanjian ini adalah pihak Rusia ya. Pihak Rusia yaitu pada masa Tsar Nikolai kedua. Kita sudah bahas Tsar Nikolai ya ketika masa revolusi Rusia. Jadi di sini Rusia pada saat itu akhirnya keluar dari Reinsurance Treaty ya. Terus apa dampaknya? Salah satu dampak yang sangat signifikan adalah ketika karena gagalnya Reinsurance Treaty ini dengan pihak Rusia ya, dengan pihak Rusia ini gagal, akhirnya pada saat itu Otto von Bismarck dicopot jabatannya dari kanselir Jerman. Jadi dia dicopot ya karena merasa dikatakan gagal lah gitu. Gagal. Nah akhirnya Rusia akhirnya ketika dia keluar dari Reinsurance Treaty, dia langsung membuat perjanjian aliansi ya, aliansi yang disebut nanti disebut sebagai konvensi militer. Nah nih ada ya. Nah langsung saja di sini. Oke, ada 1891, ini ada yang namanya konvensi militer yang dilakukan oleh pihak siapa tadi? Rusia dengan Prancis. Apa ini konvensi militer? Ini ya. Apa sih konvensi militer itu? Jadi di sini konvensi militernya itu dilakukan sendiri tahun 92, tapi persahabatan mereka itu sudah mulai terjadi itu di tahun 1891, tapi konvensinya itu tahun 92. Nah, konvensi militer ini ya 1892 ini tegas banget gitu. Karena Rusia tahu dia kayaknya nggak bakal cocok gitu kalau untuk melakukan aliansi dengan Jerman ya, karena memang hubungan mereka juga nggak bagus-bagus amat gitu kan, apalagi menyangkut pihak Balkan, walaupun pada saat itu Jerman sudah menyatakan kalau misalkan Rusia melakukan intervensi kepada pihak Turki, saya akan bersifat tetap netral gitu, tapi di sini memang tidak cukup memuaskan bagi Rusia. Nah di sini dalam konvensi militer tahun 1892 ya 1892 ini jelas sekali aturan yang mereka buat, yaitu mereka sama seperti triple atau aliansi 2 yang sebelumnya. Jadi mereka jelas menyatakan diri bahwa mereka akan membantu satu sama lain jika keduanya diserang, jika salah satunya diserang. Nah ini adalah kesepakatannya, konvensi militer 1892. Mereka berjanji ya, misalkan gambarannya adalah ini Rusia, ini Prancis. Nah, ini bantu ini bantu ini. Kalau siapa yang nyerang, kalau misalkan terutama yang menyerang adalah musuh bebuyutannya yaitu aliansi 3. Nah, jadi di sini kalau aliansi 3 itu siapa? Tadi ada pihak Jerman, Austria-Hungaria, dan satu lagi adalah pihak Italia. Jadi kalau misalkan mereka diserang oleh salah satu atau bahkan ketiga negara tersebut, maka pihak lain wajib membantu yang lainnya. Ya nanti di sini salah satunya adalah siapa namanya?
Tadi siapa? Jerman ya, Jerman cukup tercengang juga ketika Rusia akhirnya menjalin persahabatan dengan Prancis ya. Sebenarnya ini adalah hal yang sangat dihindari oleh Otto von Bismarck itu ketika dia menjadi kanselir gitu kan. Tapi ternyata ini terjadi ya, ini akhirnya terjadi karena memang pengganti dari Otto von Bismarck itu menganggap istilahnya menganggap buat apa sih nego-nego sama Rusia? Untuk apa sih pentingnya nego-nego sama Rusia? Jadi dia menganggap negosiasi dengan pihak Rusia itu nggak penting gitu. Maka ketika Otto von Bismarck digantikan atau turun tahta dari jabatannya menjadi kanselir ya, jadi kanselir, ini ada perubahan kebijakan yang tadinya Jerman itu sangat sangat diplomasinya sangat luas ya. Ini mulai agak sedikit mengendur lah, terutama kepada pihak Rusia. Ya nanti kita tahu lah, Rusia ini kan memang tidak tidak cocok lah. Salah satunya adalah dengan Turki. Maka nanti hal yang wajar gitu, ketika nanti Turki itu bersatu atau memilih bersekutu dengan pihak Jerman dan Austria-Hungaria. Karena mereka lah yang selama ini membantu Turki ketika sering mendapatkan serangan dari Rusia. Jadi terjawablah gitu teka-teki ketika kita membahas siapa si Perang Dunia Pertama gitu. Kita membahas Triple Alliance dan Triple Entente. Saya kembali lagi ke slide yang awal ya. Nah ini kita membahas kepanjangan. Kita membahas yang ini. Nah ini dia, terjawablah gitu, terjawab sekali, sangat mudah dan kalian sangat paham sekali ini pasti ketika kita sudah membahas ini ya, dimana Jerman ya membentuk persikatan dengan Austria-Hungaria. Nah kita tahu ketika PD1 ya, ketika PD1 permasalahannya adalah pada saat itu Serbia, Austria dengan Serbia, dan Serbia itu sudah lama berseteru dengan Austria-Hungaria. Jadi kalau misalkan Austria-Hungaria dengan Serbia berseteru, kita tahu di sini yang pasti akan membantu adalah Jerman, ya kan? Jerman sekutunya. Terus Serbia minta bantuan sama siapa? Oh jelas, Serbia minta bantuan sama si Rusia yang merasa sama-sama bangsa Slav gitu, sama-sama dari bangsa Slavia. Jadi ya udahlah, lu kan bantuin gue dong gitu. Jadi di sini Serbia minta tolonglah nanti kepada Rusia gitu. Ketika tahu di situ Austria dibantu oleh Jerman, naiklah hitam siapa pada saat itu yang akan ikut? Perancis gitu. Perancis pasti ikut, dia pasti akan dukung si Serbia. Karena apa? Serbia akan berhadapan dengan Jerman yang kita tahu dari awal yaitu prinsip revenge-nya ya, yaitu politik balas dendamnya. Apapun yang terjadi, kapanpun, dimanapun, siapapun sekutunya, saya akan berusaha melawan Jerman. Nah inilah yang dilakukan oleh Prancis. Dia menemukan ruang dan pada saat itu akhirnya dia ikutlah terhadap sekutunya si Prancis. Nah nanti bagaimana Inggris itu bisa ikut dalam Perang Dunia Pertama gitu. Kenapa kok bisa sih Inggris ini ikut dalam Perang Dunia Pertama? Nah, oke. Kenapa Inggris bisa ikut dalam Perang Dunia Pertama? Mungkin ada yang bisa mencoba untuk mencari tahu terlebih dahulu. Nah, jadi di sini ternyata saat Inggris itu kita tahu dia kan sangat khawatir dengan perkembangan Jerman pada masa itu ya. Sangat khawatir pada perkembangan Jerman pada saat itu. Akhirnya Inggris ternyata yang tadinya dia berkomitmen untuk tidak ikut campur dalam urusan Eropa daratan, akhirnya sekitar tahun 1904 ya, sekitar 1904 ini Inggris itu menandatangani perjanjian dengan Prancis. Jadi menandatangani perjanjian Entente Cordiale ya dengan Prancis ya. Entente Cordiale itu perjanjian antara Inggris dengan Prancis ya, atau Second Entente ya. Jadi di sini mereka
bersepakat itu. Sebenarnya alasannya adalah bantuannya dalam hal bidang diplomatik saja gitu, tapi nantinya diplomatik ini akan berkembang gitu. Nah, kemudian di tahun 1912 barulah Inggris dan sama Prancis itu mulai menjalin kesepakatan militer. Nah, ini kesepakatannya adalah namanya Konvensi Angkatan Laut Anglo-Prancis. Nah, itu adalah sebuah kesepakatannya. Jadi akan berusaha untuk melindungi Prancis lah kalau misalkan dia diserang oleh Angkatan Laut Jerman. Ingat, oleh Angkatan Laut Jerman. Nah, di sini nanti ikut sertaan awalnya Inggris itu tidak ikut serta dalam, jadi dia itu sebenarnya tidak punya kewajiban banget untuk seperti Triple Alliance gitu, harus membantu banget gitu. Yang punya kewajiban adalah Rusia dan Perancis gitu. Tapi nanti keterlibatan Inggris itu mulai muncul nanti ketika Jerman mulai menyerang wilayah Perancis dengan melalui satu wilayah penting dengan satu strategi dari Jerman yang sangat luar biasa. Apakah itu? Dan nanti kita akan bahas di part selanjutnya. Jadi kenapa Inggris itu bisa ikut dalam Perang Dunia Pertama? Padahal dia tidak punya kesepakatan militer di mana istilahnya ya, karena memang tidak ada serangan laut dari Jerman itu tidak nampak ke Perancis, tapi adalah serangan darat di mana kita kenal pada Perang Dunia I itu disebut sebagai Perang Parit gitu. Nah, kenapa Inggris akhirnya membantu? Nanti kita akan lebih dalam memahami atau lebih jelas memahami kenapa Inggris gitu, kenapa why gitu. Nah, nanti akan kita pahami di part yang ketiga. Jadi nanti kita akan bertemu lagi di part selanjutnya. Oke, di part selanjutnya ya nanti akan membahas salah satunya. Nah, ini adalah bentuk persekutuannya. Jadi nanti Ottoman atau Turki nanti akan bergabung dengan Jerman, Bulgaria, Austria-Hungaria. Tapi nanti Italia ini akan berkhianat. Nah, kenapa Italia berkhianat? Kita akan bahas juga nanti di part selanjutnya. Kemudian kita lihat ada Rusia, Prancis, dan Inggris ya. Inggris ini masuk terakhir dia masuknya. Nah, nanti kita akan membahas besok di part 3 itu kita mulai dari latar belakang secara khusus yang nanti kita akan bahas lebih jelas di sini. Oke, nah ini adalah peta kekuatan pada saat Perang Dunia Pertama. Baik, berakhir sudah materi kita kali ini untuk Perang Dunia part kedua ya. Saya tidak akan terlalu banyak karena kita tidak zoom langsung, maka lebih tepat adalah video saja. Kemudian nanti akan kita bahas hal-hal yang tidak kalian mengerti di part sebelum mulai di part ketiga. Baik, bagi yang tidak memahami materi ini atau kurang paham atau bisa dibilang, Bu, saya masih nggak ngerti di bagian ini gitu. Silahkan kalian memberikan pertanyaan-pertanyaan kalian kepada ketua kelas kalian. Jadi pertanyaan tersebut nanti akan dikumpulkan oleh ketua kelas kalian, kemudian diberikan kepada saya. Wow, saya bakal kebagian pertanyaan nih ya, nggak apa-apa. Yang penting kalian paham dulu ya. Jadi berikan pertanyaan kalian kepada ketua kelas kalian, kemudian nanti silahkan berikan pertanyaan tersebut kepada saya ya. Berikan pertanyaan tersebut kepada saya, jadi dikoordinir aja, baru nanti kalau satu persatu saya khawatirnya tertumpuk atau tidak terbaca gitu ya. Jadi nanti mengirimkan dan pengirimannya kalau bisa lewat WhatsApp ya, lewat WhatsApp saja. Baik, anak-anakku semua 10 IPS 1, 2, dan 3, sampai bertemu di part ketiga dan masih banyak hal-hal seru di part ketiga nanti yang akan kita bahas mengenai Perang Dunia Pertama. Oke, bye-bye untuk sampai bertemu lagi di lain kesempatan dan semoga kita tetap dalam kondisi sehat dan tetap bersyukur karena kita masih bisa melakukan pembelajaran secara virtual. Baik semuanya, sampai bertemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.